Jenis-jenis tanah: tanah kebun, tanah berpasir, tanah liat, tanah vulkanik. Sifat-sifat tanah: tanah kebun sifatnya gembur dan subur, banyak mengandung zat yang dibutuhkan tanaman. Tanah berpasir tidak subur dan tidak menyerap air. Tanah berpasir sifatnya tidak subur dan tidak menyerap air. Tanah liat sifatnya padat, tidak subur, biasanya digunakan untuk membuat keramik, genteng, dan batu bata. Tanah vulkanik yaitu tanah yang dihasilkan dari letusan gunung berapi, sifatnya gembur dan subur. Manfaat tanah bagi manusia yaitu untuk membuat kerajinan, untuk berpijak, untuk tempat tinggal manusia, untuk membangun rumah. Saya akan percobaan menuangkan air ke pot yang ada tanaman dan pot tidak ada tanaman. Nah, pertama yang tidak ada tanamannya nih, kita semprot, kita di sini nih. Nanti bisa lolos atau enggak ya airnya? Oke. Bisa teman-teman, bisa lolos. Tuh. Airnya tidak diserap oleh akar karena tidak ada yang menyerapnya. Tidak ada tanaman. Sekarang yang ada tanamannya. Nah, kita semprot pakai air, tuang airnya. Dan inilah yang terjadi. Tuh teman-teman, nggak ada yang keluar, nggak ada yang bisa lolos. Nah, hanya sedikit. Nah, jadi kesimpulannya bahwa pot yang ada tanamannya airnya bisa diserap oleh akar. Kalau yang potnya tidak ada tanaman, tidak bisa diserap oleh akar karena tidak ada akar. Udah. Sekian deh. Rawat dan digunakan sebaik mungkin, dan longsor disebabkan karena kelalaian manusia, dan banjir disebabkan karena membuang sampah sembarangan. Matahari sifatnya panas, bisa memanaskan badan tubuh dan bisa mengeringkan pakaian, dan bisa juga untuk fotosintesis pada tumbuhan, dan bisa meningkatkan vitamin D pada kulit. Saya akan menjelaskan manfaat sinar matahari bagi manusia. 1. Sinar matahari pagi dapat membantu mengeluarkan racun. 2. Baik untuk kesehatan tulang. 3. Membantu proses vitamin D. 4. Melancarkan peredaran darah. Nomor 7. Selain sumber cahaya, matahari juga merupakan sumber panas. Jelaskan 5 contoh untuk apa panas matahari. Yang pertama, untuk membuat garam. Yang kedua,
Jika kita berjemur di luar rumah ketika ada matahari, kita akan mendapatkan vitamin B. Yang ketiga, untuk menjemur pakaian yang basah. Yang keempat, untuk proses fotosintesis tumbuhan. Yang kelima, mengeringkan semen yang basah. Ternyata warna pelangi banyak ya. Cara bikin percobaannya dan bahan-bahannya ada baskom, terus kertas, terus cermin, terus air. Masukkan air ke dalam baskom, terus masukin cermin ke dalam air yang ada baskomnya, terus ambil kertas. Saya akan menjelaskan tanaman membutuhkan sinar matahari. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Jika tanamannya disimpan di luar, daunnya akan berwarna hijau dan subur. Jika tanamannya di dalam ditutupi, daunnya berwarna kuning dan layu. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari. Percobaannya yaitu dengan menyimpan tumbuhan di dalam rumah ditutupi kardus. Setelah 1 minggu tumbuhannya mati. Jadi artinya tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari. Pertama, siarkan tanah yang subur. Lalu tanam bijinya di dalam tanah tersebut. Cara kerja matahari sebagai sumber panas untuk menjemur pakaian yang basah dari pagi sampai ke siang, lalu akan kering. Assalamualaikum.